Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa hari penghakiman tidak akan datang sampai Ar-Rum muncul dan melawan umat muslim di sebuah tempat bernama A'mak atau Dabik. A'mak atau Dabik merupakan tempat yang saling berdekatan. Dabik adalah sebuah kota di Syria dan apa yang disebut negara Islam di sana menjadikannya sebagai ibu kota negara. Orang-orang Romawi akan datang dan memerangi umat muslim di sebuah daratan bernama Ad-Dabik, dan orang-orang terbaik di bumi dari kota Madinah akan ikut berperang. Mereka akan meninggalkan Madinah dan berperang melawan orang-orang Romawi tersebut. Ketika mereka sudah siap untuk perang, berbaris untuk perang, orang-orang Romawi akan berkata kepada umat muslim, "Tinggalkan kami bersama dengan orang-orang di antara kalian yang telah meninggalkan ajaran agamanya. Kami ingin melawan mereka." Dari situ umat muslim akan berkata, "La wallahi, kami tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami dan kami tidak akan pernah meninggalkan mereka." Setelah itu peperangan pun pecah. 1/3 dari umat muslim akan mundur karena pengecut dan Allah benar-benar murka kepada mereka. Jadi ketika perang menjadi semakin sulit, mereka akan melarikan diri. Dan Rasulullah SAW berkata, mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 1/3 lainnya akan terbunuh dan mereka akan menjadi para syuhada terbaik. Mereka berdiri membela agama dan tanah mereka, dan mereka mati sebagai seorang kesatria, menjadi syuhada terbaik. Sedangkan 1/3 lainnya akan menaklukkan orang-orang Romawi. Merekalah yang akan memenangkan perang, dan orang-orang tersebut tidak akan diuji. Diuji di sini bisa jadi ujian kubur atau ujian akhirat, tapi pada intinya mereka tidak akan diuji. Allah akan meramatinya dan tidak akan ada ujian bagi mereka. Dan mereka kemudian akan menaklukkan Konstantinopel. Ketika mereka hendak membagi ghanimah mereka atau harta rampasan mereka, lebih tepatnya setelah mereka sudah meletakkan pedang, tiba-tiba mereka mendengarkan bisikan syaitan. Syaitan berkata, "Dajjal sudah muncul dan ia berada bersama anak-anak kalian." Setelah itu berpikir bahwa hal tersebut benar, para prajurit pun akan kembali berbaris untuk berperang melawan Dajjal. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa itu hanyalah kebohongan, dan mereka pun akan sampai di Bilad Asyam Suriah. Kemudian ketika mereka berbaris untuk melaksanakan sholat fajar, di saat itulah Nabi Isa putra Maryam akan turun setelah Dajjal benar-benar sudah muncul. Kemudian dia akan memimpin umat muslim dalam perang melawan Dajjal dan pasukannya. Dan ketika Dajjal pertama kali melihat Isa putra Maryam, dia akan meleleh selayaknya garam yang larut dalam air. Dan dari situlah Rasulullah SAW berkata, jika saja saat itu dia terus dibiarkan dalam keadaan seperti itu, maka dia akan mati. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam akan membunuhnya, dan semua orang akan melihat darah Dajjal pada senjata Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat ini dikisahkan kalau hanya 1/3 bagian dari seluruh umat muslim yang ikut berperang yang akan mati. Namun di riwayat lain juga dikisahkan bahwa 99% di antara mereka akan mati dalam perang. Dan juga disebutkan bahwa akan terjadi banyak peperangan, tidak hanya satu. Diriwayatkan juga bahwa pasukan ini akan menaklukkan Konstantinopel, namun di riwayat lain tidak disebutkan. Jadi besar kemungkinan bahwa akan ada banyak peperangan yang terjadi di dunia kelak, dan seruan Dajjal akan merasuki itu semua. Setan akan menakut-nakuti umat muslim dan berkata bahwa Dajjal ada di sini. Mereka akan mencemaskan akan adanya Dajjal karena mereka tahu informasi tersebut dari hadis yang ada. Jadi setan akan menggunakannya sebagai sebuah taktik. Jadi mungkin banyak kelompok yang akan mundur dan kembali ke Bilad Asyam, dan di sini mereka akan bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi pun akan memimpin mereka dalam sholat di sana. Saat itu Dajjal benar-benar sudah muncul, diikuti dengan Nabi Isa alaihissalam seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dalam riwayat lain dalam hadis Abu Daud, Rasulullah SAW berkata, Huttah akan menjadi benteng umat muslim di hari Malhamah atau sering juga disebut Armageddon, yang merupakan sebuah kota dekat Damaskus, salah satu kota terbaik di Asyam. Pada intinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 tempat.
Gutah, Damaskus, dan Bilad Asyam. Gutah adalah sebuah kota kecil yang masih dihuni sampai hari ini dan yang jelas tidak jauh dengan Damaskus. Dan ironinya Rasulullah SAW berkata di hadis ini bahwa Damaskus, Gutah, dan Bilad Asyam merupakan jantung wilayah dari Kekaisaran Bizantium Kristen. Jadi ini bisa diibaratkan kota-kota seperti Las Vegas, Tokyo, Berlin. Tempat-tempat itu jelas bukan merupakan wilayah Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW meramalkan bahwa Damaskus dan Gutah akan menjadi bagian dari Islam. Dan saat dimana Armageddon yang dahsyat terjadi atau Malhamah dahsyat terjadi, maka Gutah akan menjadi benteng atau markas bagi umat Muslim, tepatnya di Bilad Asyam. Perlu dijelaskan bahwa Bilad Asyam itu tidak berarti hanya Suriah saja. Bilad Asyam dalam sejarah Arab di momen prapartisi di sini merujuk pada perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917 dan perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang kemudian mengkukuhkannya. Sebelum prapartisi Muslim Ummah, sebelum Inggris dan Prancis merebut kerajaan Ottoman, sebelum itu semua Bilad Asyam pada dasarnya merupakan suatu wilayah yang sering kita sebut Suriah, dan tentu saja Yordania, Palestina, serta daerah jajahan yang tidak ingin saya sebutkan. Jadi pada intinya semua wilayah tersebut merupakan Bilad Asyam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa menjelang akhir dari semua cobaan tersebut, umat Muslim akan bersatu dan akan berperang dengan orang-orang kafir, dan orang-orang dari daerah lain juga akan datang seperti Madinah. Mereka akan datang karena mereka tahu saat itu mereka harus berperang di sisi kebenaran. Jadi dari sebuah fakta bahwa orang-orang dari Madinah pun akan datang untuk ikut berperang, itu menunjukkan bahwa mereka sadar akan apa yang terjadi. Dan sudah sangat jelas bahwa perang ini terjadi dengan adanya seorang Imam Mahdi yang hidup saat itu. Dan selama Imam Mahdi masih hidup, tidak ada yang namanya perang saudara, perang sesama Muslim. Jadi ini benar-benar perang antara Imam Mahdi bersama kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan bisa jadi tragedi tersebut merupakan satu perang besar atau beberapa peperangan besar, Allah yang tahu pasti. Serta adanya fakta akan penyebutan burung di beberapa riwayat terkait perang tersebut menunjukkan ke kita bahwa perang itu bukanlah jenis perang yang kita bayangkan saat ini, seperti perang nuklir dan penggunaan senjata biologis. Kemudian di tengah peperangan tersebut, kaum Romawi akan berkata, "Serahkan kepada kami saudara-saudara kami." Dan kaum muslim akan berkata, "Tidak, mereka adalah saudara-saudara kami." Sebenarnya apa maksud dari perbincangan ini? Sepertinya dan tentu saja Allah yang tahu pasti bahwa akan ada sekelompok besar orang-orang yang menjadi mu'alaf dari Bilad Ar-Rum ke tanah Islam, dan mereka pun akan ikut berperang di pihak Imam Mahdi dan umat muslim. Kaum Romawi pun akan mengecap mereka sebagai pengkhianat, dan memang benar dari perspektif mereka orang-orang tersebut memang pengkhianat. Maka dari itu hal pertama yang ingin orang-orang Romawi lakukan ialah menghabisi orang-orang yang mereka anggap berkhianat itu. Tapi umat muslim akan membela saudara-saudaranya. Kaum muslim akan berkata, "Mereka bukanlah orang-orang kalian, tapi orang-orang kami. La wallahi, kami tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami kepada kalian." Dan ini dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim, dan insya Allah ini juga mengindikasikan bahwa akan ada syahadat besar-besaran kelak, yang sedemikian besarnya sampai membuat para kaum Romawi begitu marah dan bertanya-tanya, bagaimana bisa kalian membuat orang sebanyak itu masuk Islam? Intinya mereka benar-benar marah dan geram akan banyak dari kaumnya yang menjadi mu'alaf. Dan hadis ini juga menunjukkan ke kita bahwa tidak ada yang namanya anti-Yahudi, anti-Barat, atau diskriminasi apapun. Tidak ada. Saat itu benar-benar kebaikan melawan kejahatan, dan kamu akan menemukan orang-orang dari semua etnis, dari semua suku di pihak baik, dan semua etnis, semua ras, semua suku di pihak jahat juga. Intinya akan ada orang-orang yang sadar akan kebenaran sesungguhnya, yaitu Islam, dan mereka akan berperang di pihak kebenaran tersebut. Itulah kenapa pihak lainnya akan meminta mereka kembali ke kaumnya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengakui akan kebenaran tersebut. Barakallahu fikum.